Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok berapa ini? Kelompok berapa? Kelompok 4, Pak. Kelompok 4. Ya, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang medan listrik menurut Michael Faraday. Yang akan disampaikan oleh beberapa teman saya, ada Adi Pramana Puspakirani, Jonathan Rafianto, Jevon Alvarez Junior, Zaidan Alvarisi, dan Anugrah Bima Saputra. Nah, supaya tidak berlama-lama, mari kita mulai presentasi pada malam hari ini. Oke. Presentasi ini akan dimulai dari siapa dulu ini ya? Dari saya dulu, Pak. Oh ya, boleh. Baik, Mas Jonathan Rafianto, boleh dimulai. Terima kasih atas waktu yang diberikan ya, Pak ya. Ya. Baik, di sini saya akan memberikan awalan yaitu mengenai pengenalan dari Michael Faraday. Michael Faraday sendiri yang dikenal sebagai Bapak Listrik lahir di London pada tahun 1791. Ia memulai karirnya sebagai pembantu di toko buku dan pengikat buku. Ketertarikan Faraday pada ilmu pengetahuan muncul setelah ia membaca artikel tentang listrik di Encyclopedia Britannica. Faraday menghadiri kuliah Sir Humphrey Davy di Royal Institution-nya, di mana ia mencatat catatan kuliah tersebut. Davy kemudian merekrut Faraday sebagai asisten, di mana ia menunjukkan bakat luar biasa dalam eksperimen. Faraday memiliki kemampuan unik dalam memahami eksperimen yang dilakukannya. Ia mampu melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam eksperimen tersebut, yang membantunya mengembangkan ide-ide baru dalam fisika. Di sini saya akan memberikan tambahan lagi mengenai pengenalan dari Michael Faraday. Mohon izin untuk moderator ditampilkan slide sebelumnya terlebih dahulu. Oh, oke. Faraday sendiri memiliki kemampuan unik untuk memahami eksperimen yang dilakukannya. Ia hanya melakukan percobaan tetapi juga mampu melihat dan juga menganalisis apa yang sebenarnya terjadi di dalam eksperimen tersebut. Kemampuannya untuk berpikir kritis dan imajinatif mengembangkan ide-ide baru dalam fisika. Ia mulai melakukan eksperimen yang menghubungkan listrik dan magnetisme, dua fenomena fisika yang sebelumnya dianggap terpisah. Melalui serangkaian eksperimen, Faraday melakukan dan menemukan bahwa arus listrik dapat menghasilkan medan magnet dan sebaliknya, gerakan magnet dapat menghasilkan arus listrik. Faraday sendiri juga telah dikenal sebagai seorang ilmuwan, tetapi juga sebagai pendidik yang hebat. Ia memiliki kemampuan untuk menjelaskan konsep-konsep kompleks dengan cara yang mudah dipahami, sehingga menginspirasi banyak ilmuwan muda untuk mengejar karir di bidang sains. Warisan Faraday sendiri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sangat besar, mempengaruhi banyak aspek kehidupan modern. Karyanya menjadi fondasi bagi banyak penemuan di bidang listrik dan magnetisme yang digunakan hingga saat ini. Dengan penemuan teorinya, Faraday membuka jalan bagi pengembangan teknologi listrik modern, termasuk generator, transformator dari motor listrik. Ia meramalkan bahwa penemuan ini juga suatu hari nanti akan menggerakkan dunia dan terbukti benar lebih dari 200 tahun kemudian, di mana semua listrik yang kita gunakan di rumah dihasilkan melalui induksi elektromagnetik. Faraday adalah tokoh penting dalam sejarah sains dan kontribusinya telah mengubah cara kita memahami dan menggunakan listrik.
Mungkin itu sekian penjelasan saya mengenai pengenalan dari Michael Faraday. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada moderator. Berarti Michael Faraday ini sangat menginspirasi ya, Mas? Ya, menginspirasi Ya, dalam dunia sains bagi ilmuwan-ilmuwan yang lain ya. ya sangat betul sekali. Jadi beliau Ya. menginspirasi para penemu-penemu lain dan juga sangat menginspirasi kita sebagai mahasiswa. Apalagi di masa-masa era teknologi yang sangat canggih ini, Mas. Ya, betul. Untuk selanjutnya, siapa yang mau meneruskan ini lagi? Saya, Pak. Selanjutnya, oke, boleh. Tentang induksi elektromagnetik ya. Iya. Oke. Sebelumnya ini suara saya terdengar atau tidak ya? Ya, udah terdengar, Mbak. Udah terdengar. Oke. Baik. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan dari sebelumnya, yaitu salah satu eksperimen dari Michael Faraday. Yang pertama ada induksi elektromagnetik. Jadi dalam videonya itu membahas cara menghasilkan arus listrik tanpa menggunakan baterai atau bahan kimia. Dengan eksperimen awalnya yaitu Michael Faraday melakukan serangkaian eksperimen untuk mengeksplorasi potensi medan magnet dalam menghasilkan arus listrik. Dalam eksperimen ini, Faraday menggunakan kumparan dan alat pengukur arus yang disebut galvanometer untuk mendeteksi arus. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada arus yang terdeteksi saat magnet dalam keadaan diam, tetapi saat magnet bergerak lampu menyala, yang menunjukkan bahwa arus listrik dapat dihasilkan. Ini menunjukkan bahwa gerakan relatif antara magnet dan kumparan adalah kunci untuk menghasilkan listrik. Fenomena di mana perubahan medan magnet melalui kumparan menghasilkan arus listrik disebut induksi elektromagnetik. Arus yang dihasilkan disebut arus induksi atau tegangan induksi, yang berbeda dari arus yang dihasilkan oleh baterai. Penemuan ini menjadi dasar bagi semua generator listrik modern yang beroperasi dengan prinsip yang sama, mengubah energi mekanik menjadi energi listrik melalui gerakan relatif antara magnet dan kumparan. Ya, mungkin bisa dilanjutkan oleh ini yang ingin mempresentasikan di Jadi saya akan menjelaskan tentang tentang penemuan Michael Faraday mengenai penemuan dinamo. ya penemuan. Jadi awalnya Michael Faraday mengetahui ada hubungan antara listrik dan magnetisme. Faraday menemukan bahwa arus listrik dapat menghasilkan medan magnet dalam eksperimen dalam eksperimen dengan kawat dan magnet. Ia menunjukkan bahwa gerakan magnet dapat menghasilkan arus listrik. Ini adalah penemuan penting yang menghubungkan dua fenomena fisika yang sebelumnya dianggap terpisah, listrik dan magnetisme. Lalu penemuan dinamo sendiri ditemukan pada tanggal 29 Agustus tahun 1831. Faraday melakukan eksperimen dengan menggunakan kumparan kawat dan magnet untuk menghasilkan arus listrik, yang mana ia menciptakan dinamo pertama yang menghasilkan arus listrik kontinu dan membuat konduktor di antara kutub magnet. Penemuan ini menjadi dasar bagi semua generator listrik modern yang kita gunakan saat ini, seperti listrik yang ada di peralatan rumah ataupun ada yang pokoknya kita gunakan. Boleh lanjutkan dulu Mas penjelasannya. Pada kendaraan seperti itu, kendaraan listrik gitu. Lalu prinsip induksinya itu elektromagnet